Sejumlah langkah terus ditingkatkan untuk pengamanan masyarakat dari ancaman premanisme yang berkedok organisasi masyarakat. Salah satunya adalah dengan kolaborasi TNI, Polri, dan Badan Intelijen dalam memberantas aksi premanisme. Pemerintah bakal menindak tegas preman berbaju ormas yang dianggap mengganggu ketertiban masyarakat dan menghambat iklim usaha. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bilang, Presiden Prabowo resah dengan keberadaan preman. Presiden pun sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, Kepolisian untuk melakukan penindakan. Pak Presiden, pemerintah betul-betul resah dan beberapa hari yang lalu beliau berkoordinasi dengan Jaksa Agung, berkoordinasi dengan Pak Kapolri untuk mencari jalan keluar terhadap terutama pembinaan terhadap teman-teman ormas supaya tidak mengganggu iklim usaha dan mengganggu keamanan ketertiban masyarakat. Kalau memang ditemukan tindak-tindak pidana ya sanksi, kan begitu. Apalagi kalau sampai tingkat tindak pidananya ya dianggap itu sudah tidak bisa ditoleransi, dia tidak menutup kemungkinan juga. Kan harus kita evaluasi kan gitu. Menindaklanjuti arahan Presiden, Mabes Polri menyebut telah menindak 3.326 perkara premanisme dalam waktu 1 hingga 9 Mei 2025. Sebagian preman yang diperkarakan adalah anggota ormas yang diduga mengganggu operasional pabrik dan menghambat investasi. Telah menyelesaikan 3.326 perkara dengan pelaksanaan operasi kepolisian kewilayahan yang secara serentak. Sekali lagi dimulai pada tanggal 1 Mei sampai dengan hari ini tanggal 9 Mei 2025. Polda Banten telah berhasil mengamankan 146 orang pelaku premanisme dalam waktu 1 sampai 9 ini. Yang kedua, Polda Kalimantan Tengah telah melakukan pemanggilan terhadap oknum Ketua Grip Kalteng terhadap penutupan PT BAP yang sedang berproses pada saat ini. Kemudian yang baru-baru ini juga ada kejadian di Polres Subang, Polda Jawa Barat telah mengamankan 9 pelaku di kawasan industri dengan rincian 3 pelaku premanisme di kawasan industri BYD dan 6 pelaku di kawasan industri lainnya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengonfirmasi pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Anti Premanisme yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab mengawasi ormas-ormas yang terdaftar. Kementerian Hukum bakal menindak ormas berbadan hukum yang terlibat premanisme, sementara unsur pidananya ditangani kepolisian. Aturan-aturan yang sudah ada ya, sebetulnya dalam aturan-aturan itu mengenai keormasan, kan ada yang badan hukum, ada yang terdaftar, ada yang tidak terdaftar. Nah, kalau yang badan hukum terdaftar itu yang melakukan penindakan adalah kalau ada terjadi pelanggaran hukum, itu adalah dari Kementerian Hukum. Ya, karena yang memberikan izin badan hukum itu adalah Kementerian Hukum. Kalau yang ormas yang tidak berbadan hukum tapi terdaftar di Kementerian Negeri, maka yang melakukan tindakan sanksi administratif kalau ada pelanggaran itu adalah dari Kementerian Dalam Negeri. Kalangan pengusaha mengapresiasi langkah pemerintah membentuk Satgas Anti Premanisme. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Sarman Simanjorang menyebut keberadaan preman merugikan dunia usaha dan bakal membuat daya saing Indonesia akan semakin lemah karena preman bukan hanya mengganggu industri besar namun juga usaha kecil. Kalau kita akumulasi ya ini kan sudah berjalan lama ya. Ya saya rasa sudah cukup besar gitu. Makanya seperti misalnya kemarin salah satu industri di Subang yang pabrik Cina mau dibangun, mereka dipalakin dan itu sampai ke kantor pusat. Nah ini kan bagi kita sangat mengkhawatirkan, jangan sampai ini menjadi pembicaraan di kalangan para calon-calon investor yang membuat daya saing kita semakin menurun dan mereka enggan untuk masuk ke Indonesia. Kami sangat berterima kasih sekali dan apresiasi atas respon positif dan cepat dari pemerintah. Karena memang kekhawatiran praktek premanisme di kalangan pengusaha, di kalangan investor ini udah sangat meresahkan sekali gitu loh.
Pemerintah membentuk Satgas Anti Premanisme, namun pertanyaannya tetap mengemuka soal efektivitas, mengingat premanisme sudah berlangsung bertahun-tahun. Tim Liputan, Kompas TV.